Nggak ada zaman Pak Harto BUMN rugi, nggak ada. Apalagi gulung tikar, tidak ada. Sekarang BUMN semua pada rugi, semua gulung tikar, saudara. Kenapa? Ya bagaimana nggak ambruk, saudara? Ada mantan koruptor keluar dari penjara, diangkat jadi komisaris utama, saudara, di BUMN. Fakta, saudara, bukan nuduh. Itu si Ahok, saudara, di penjara 2 tahun, keluar diangkat jadi komisaris utama Pertamina, gajinya lebih dari 300 juta per bulan. Itu baru satu tuh cerita. Ada buzzer diambil, saudara, ada artis diambil, ada pelawak diambil, ada orang bodoh tolol hanya karena puji-puji presiden, puji-puji menteri, diangkat jadi komisaris BUMN yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran, dan mereka tidak bisa kerja. Gaji guru harus kita bayar dari negara. Gaji yang lain lu pikirin, saudara. Gaji BUMN, komisaris dari influencer, buzzer dan lain sebagainya, ente kasih besar-besar, giliran gaji guru yang tidak seberapa dibilang apa? Gaji guru beban negara, kurang ajar. Ini negara Indonesia tanpa guru, saudara, nggak bisa bangkit. Tanpa guru nggak bisa jaya. Tanpa guru nggak ada jihad. Tanpa guru nggak ada perlawanan untuk memerdekakan Indonesia. Tanpa guru tidak akan lahir orang-orang besar pahlawan di negeri ini, saudara. Guru bukan beban negara tuh influencer, buzzer, saudara, yang digaji miliaran, yang gak ada gunanya buat bangsa dan negara, saudara. Itu mereka beban negara. Itu koruptor yang korupsi triliunan, yang korupsi ratusan miliar, itu beban negara, betul. Kenapa? Ketidakadilan harus dilawan. Ketidakadilan harus, jangan dibiarkan, jangan. Makanya kalian ini para pemuda-pemudi harus dari kecil tanamkan dalam hati kalian hubbul waton, kecintaan kepada tanah air, kecintaan kepada masyarakat, kecintaan kepada rakyat. Jangan nafsi-nafsi. Kalian lihat penderitaan rakyat, lihat penderitaan rakyat yang susah. Kalian anak-anak muda adalah generasi ke depan. Dulu di zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto melihat bagaimana nih cara gaji pegawai negeri, bagaimana cara gaji tentara dan polisi, bagaimana supaya pegawai negeri ini dapat rumah-rumah murah, perumnas. Dulu ada namanya perumnas, saudara. Bagaimana, saudara? Putar otak. Bikin BUMN. Ratusan BUMN dibangun, saudara. BUMN bidang pelayaran, BUMN bidang penerbangan, BUMN bidang yaitu kesehatan, BUMN bidang pendidikan, BUMN pertambangan, saudara. BUMN yang ngurus yaitu minyak dan gas. Ratusan BUMN dibangun oleh Pak Harto. Bahkan di daerah diperintahkan bikin BUMD. BUMN itu badan usaha milik negara. Di daerah badan usaha milik daerah. Bikin perbankan, bikin asuransi, saudara. Semua dibuat untuk apa? Supaya negara ikut kerja, cari untung. Untungnya untuk membiayai negara. Bangun rumah sakit, bangun jalan, bangun listrik sampai ke pelosok-pelosok kampung, saudara. Kenapa? Karena BUMN-nya makmur. Nggak ada zaman Pak Harto BUMN rugi, nggak ada. Apalagi gulung tikar, tidak ada. Sekarang BUMN semua pada rugi, semua gulung tikar, saudara. Kenapa? Ya bagaimana nggak ambruk, saudara? Ada mantan koruptor keluar dari penjara, diangkat jadi komisaris utama, saudara, di BUMN. Fakta, saudara, bukan nuduh. Itu si Ahok, saudara, di penjara 2 tahun, keluar diangkat jadi komisaris utama Pertamina, gajinya lebih dari 300 juta per bulan. Itu baru satu tuh cerita. Ada buzzer diambil, saudara, ada artis diambil, ada pelawak diambil, ada orang bodoh tolol hanya karena puji-puji presiden, puji-puji menteri, diangkat jadi komisaris BUMN yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran, dan mereka tidak bisa kerja. Makanya apa yang terjadi sekarang? Pertamina rugi, saudara. Asabri rugi, Jiwasraya rugi, semua rugi, saudara. Bukan rugi saja, bangkrut.
Garuda yang dulu nggak pernah rugi saudara penerbangan, sekarang rugi, udah mau dijual kok Garuda. Apa ini salah kelola orang-orang yang kerja di Garuda? Enggak, banyak orang luar karena urusan politik diambil dijadiin komisaris saudara. Nah kemarin model Ade Armando, Abu Janda diangkat. Bagaimana BUMN mau untung, bagaimana mau berkah? Yang menistakan agama, yang menghina ulama saudara, semua rame-rame diambil, dibagi-bagi jabatan, kurang ajar. Begitu bangkrut rakyat yang dipajakin saudara, kurang ajar tidak? Nah maka itu saya mau tanya nih, kalau begitu rakyat marah wajar tidak? Wajar tidak? Saya tidak mendukung kemarahan rakyat, saya tidak mendukung rakyat bakar-bakaran, menyerbu menjarah rumah anggota dewan atau menteri, tidak. Cuman saya mencoba memahami kenapa itu terjadi. Nah kalau kita sudah pahami, kita cari obatnya saudara. Dokter itu kalau pasien datang kan ditanya dulu, Anda sakit apa? Apa yang dirasa? Kepala pusing nggak? Perut sakit nggak? Ada gatal nggak? Ada kering nggak tenggorokan? Diselidikin dulu sebab-sebabnya. Oh ini kenapa Anda batuk-batuk terus ini? Apa karena ada TBC? Apa karena cuma infeksi saja? Atau kenapa? Atau kedinginan? Nah kalau udah ketahuan sebabnya, baru dikasih obatnya saudara. Nah begitu juga sekarang rakyat di mana-mana marah. Jangan ngatain rakyat, cari kenapa rakyat marah. Oh karena banyak korupsi. Oh kalau begitu bagaimana obatnya? Basmi itu korupsi, betul? Betul. Kenapa rakyat ini marah saudara? Oh karena pajak itu tinggi, mereka sudah nggak kuat lagi untuk bayar pajak. Kalau begitu, oh ini penyakitnya soal pajak, turunin pajaknya. Kalau perlu bebaskan rakyat kecil dari pajak, betul tidak? Takbir. Nah itu yang kita sampaikan saudara. Nah itu kita sampaikan kepada pemerintah. Nah jangan dikit-dikit rakyat juga katain tolol. Itu anggota dewan kemarin ngatain rakyat tolol saudara. Ternyata apa yang terjadi? Ijazah Jokowi kita cari-cari nggak ketemu. Ijazah dia ketemu di rumahnya. Begitu dilihat nilainya 6 semua, rata-rata 6, ngatain rakyat tolol. Iya, kacau tidak? Kacau tidak? Emang nilai 6 jenius? Emang nilai 6 pinter banget? Saya mau tanya, pinter banget? Emang nilai 6 rata-rata itu ranking? Nilai rata-rata 6 pakai ngatain rakyat tolol, lu yang tolol. Betul? Tapi alhamdulillah yang begitu udah diberhentiin juga. Alhamdulillah. Artis-artis yang joget-joget ngeledek rakyat diberhentiin juga. Alhamdulillah. Jangan sombong. Jangan ngatain rakyat, jangan takabur, jangan. Hati-hati. Allah tidak suka dengan manusia sombong. Hati-hati, Allah tidak suka dengan manusia takabur. Nah karena itu ke depan, nah kita berikan nasihat kepada para pejabat dimanapun, apa itu eksekutif, legislatif, yudikatif, jangan sombong, jangan takabur, jangan meremehkan aspirasi rakyat. Betul? Nah, tapi rakyat juga tolong jaga diri, jangan dikit-dikit mau ngebakar, jangan. Kalau emosi kita gampang dipantik, nanti jangan-jangan suatu saat disalahgunakan. Maaf ya Pak Bu ya, kalau hari ini ada kelompok orang yang menunggangi gerakan masyarakat, kemudian masyarakat itu digiring untuk lempar api ke rumah pejabat, bukan nggak mungkin kalau besok rumah kiai yang dibakar. Kalian subhanul yawm rijalul ghad, pemimpin pemuda-pemuda sekarang adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalau anak-anak mudanya peduli dari sekarang, peduli kepada rakyat, peduli masyarakat, peduli keadaan kampungnya, peduli keadaan desanya, maka kalian harus berani untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Kalau nggak sampai lingkup ini, lingkup desa saja dulu, lingkup RT, lingkup RW, lingkup kelurahan, lingkup desa, lingkup camat, tegakkan keadilan. Besok rumah habaib yang dibakar, hati-hati. Dulu tahun 48 pernah terjadi, tahun 65 pernah terjadi, pesantren dibakar saudara, santri dibantai saudara. Jangan lupa pemberontakan PKI dulu, ulama-ulama dibunuh, disembelih, dimutilasi, dibuang itu ke sumur saudara. Dan kita nggak mau itu terulang lagi saudara. Nah karena itu ya, walaupun kita marah,
kita mau kritik, tapi jangan lepas dari komando ulama. Setuju tidak? Kalau para ulama kita sudah memberikan komando untuk jihad, baru kita bangkit rame-rame jihad bersama para ulama kita, saudara. Takbir, angkat tangan semua, siap bela ulama, siap ikut ulama, siap dukung ulama, siap jihad bersama ulama. Takbir, takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaih. Jadi kalau para ulama belum beri komando, jangan ikut-ikutan dulu, jangan Anda pikir ulama diam. Enggak ya ikhwan, ulama semua mau monitor, semua ulama mengawasi, saudara. Semua ulama mempelajari apa yang sedang terjadi di kita punya negeri, saudara. Dan ulama tidak diam, saudara. Ulama satu sama lainnya saling berkomunikasi, saling memberikan kabar, saling bertukar pikiran apa yang kita mesti lakukan. Saudara, jangan khawatir, jangan bilang ulama diam, jangan saudara, nggak ada ulama yang diam. Ulama-ulama yang istiqamah selalu bersama umat, selalu bersama umat, selalu bersama rakyat. Ulama tidak akan meninggalkan umat dan rakyatnya, insya Allah. Nah kemudian saudara, masih itu yang tadi itu yang menteri apa, preman palak ya, apa dia bilang, saudara, ini guru beban negara. Bingung saya, kok guru dianggap beban negara? Jadi bagaimana ini guru? Masa sih gaji guru harus kita bayar dari negara? Gaji yang lain lu pikirin, saudara. Gaji BUMN, komisaris dari inflation, buzzer dan lain sebagainya, ente kasih besar-besar. Giliran gaji guru yang tidak seberapa, dibilang apa? Gaji guru beban negara. Kurang ajar. Ini negara Indonesia tanpa guru, saudara, nggak bisa bangkit. Tanpa guru nggak bisa jaya. Tanpa guru nggak ada jihad. Tanpa guru nggak ada perlawanan untuk memerdekakan Indonesia. Tanpa guru tidak akan lahir orang-orang besar pahlawan di negeri ini, saudara. Tanpa guru bagaimana kita bisa membangun masyarakat? Betul? Maka itu saya mau tanya, peran guru besar tidak? Penting tidak? Mestinya bukan dibilang beban, mestinya negara berpikir bagaimana guru-guru baik di negeri maupun di swasta dijamin oleh negara, saudara. Gaji guru di daerah ada 300.000 per bulan, ada 400.000 per bulan. Mereka nggak ngeluh, saudara. Cuman gaji segitu dianggap beban negara. Kurang ajar. Nah itu tadi, saudara, itu tadi yang kita cerita. Buzzer, saudara, pelawak, influencer diangkat jadi komisaris, saudara, gajinya ratusan juta, miliaran, nggak dibilang beban negara. Giliran rakyat dibilang beban negara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Begitu saya mau tanya nih, sebelum saya akhiri ini semuanya, guru penting tidak? Guru jasanya besar tidak? Guru jasanya banyak tidak? Cinta sama guru, siap bela guru, takbir. Jangan remehin guru, saudara. Guru-guru di daerah, Pak, apalagi di pedalaman. Guru-guru di pedalaman, Anda tahu, saudara, ada yang gajinya masih 200.000 per bulan. Saudara, ada yang jalan kaki, ada yang nyebrang sungai, saudara. Tapi dia rela dia ngajar. Dia rela dia ngajar, enggak, dia enggak ngeluh. Dia senang ketemu muridnya, betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, berarti jasa guru besar tidak? Nah, kalau pemerintah memperhatikan mereka, saudara, perlu tidak? Harus tidak? Lah kok dibilang beban negara? Kurang ajar, saudara. Udah guru nggak diperhatikan dibilang beban negara. Guru bukan beban negara. Beban negara tuh influencer, buzzer, saudara, yang digaji miliaran, yang nggak ada gunanya buat bangsa dan negara, saudara. Itu mereka beban negara, betul? Itu koruptor yang korupsi triliunan, yang korupsi ratusan miliar, itu beban negara, betul? Bukan guru beban negara. Saya mau tanya, beban negara guru atau koruptor? Guru atau koruptor? Guru atau buzzer? Mereka yang beban negara, digaji gede-gede, nggak tanggung-tanggung. Guru yang berjasa dibilang beban negara, enggak, saya nggak terima, saudara. Saya juga guru, saudara. 25 tahun saya ngajar di madrasah aliyah. 25 tahun. Awal saya ngajar gaji saya sebulan hanya 75.000. Naik paling tinggi cuma 150.000. Terakhir, saudara, hanya 800.000 per bulan.
tapi karena saya cinta menjadi pendidik, cinta kepada guru, saya nggak peduli dengan urusan gajinya, saudara. Saya cinta murid-murid saya cinta santri-santri saya, saudara. Nah, jadi jangan dibilang ini, kenapa saya tersinggung dan saya marah besar, karena saya juga termasuk guru. Kiai kita, saudara, Ustadz Hariri Hadrami, ini juga guru. Ini Ustadz semua yang ada di panggung ini juga semua guru. Kita nggak ngemis kepada pemerintah, kita nggak minta-minta kepada pemerintah, betul. Tapi jangan coba-coba menganggap kami sebagai beban negara, kurang ajar. Makanya kemarin begitu saya ketemu dengan beberapa pejabat, saya bilang nggak bisa, ini orang mesti diberhentiin. Ini betina kurang ajar ini satu ini. Udah tukang palak, saudara. Nah, alhamdulillah akhirnya diberhentikan juga, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan penggantinya jangan yang model begitu. Mudah-mudahan penggantinya cinta sama guru. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu, Pak, guru itu harus diperhatikan. Walaupun guru nggak minta diperhatikan, tapi negara mesti perhatiin dong. Gaji mereka, kebutuhan mereka, saudara, harus. Begitu juga sekolah-sekolah. Sekolah kan bukan negeri aja, sekolah swasta lebih banyak daripada negeri. Kalau sekolah swasta semua tutup, pesan